Ibu-ibu guru dan Bapak Guru SDKT Pemenang 1. Terima kasih karena masih stay di tempat ini untuk kita sama-sama mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bapak calon guru penggerak, Bapak Willy Brodus. Sebelum kita lanjut ke acara penyampaian dan pemaparan materi, mari kita buka kegiatan kita ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, yang terhormat rekan-rekan guru SDKT Pemenang 1 yang kami kasihi, Bapak Willy yang hari ini harus memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Pertama-tama, patut kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diperkenankan sampai dengan saat ini untuk berkumpul di tempat ini demi mendukung dan bersama teman kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan berkaitan dengan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu program guru penggerak. Baik Bapak Willy, kami tidak bisa berkata atau berbuat lebih banyak, hanya dengan dukungan, doa, dan mungkin motivasi yang tidak semaksimal untuk membantu Bapak Willy supaya bisa menyelesaikan kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan yang hari ini Bapak Willy paparkan bisa membawa budaya positif yang membangun bukan hanya diri Pak Willy nanti, tapi bisa berdampak pada rekan guru yang lain dan lebih termakan pada anak-anak didik kita di SDKT Pemenang 1. Sekian dan terima kasih. Baik, kita lanjutkan kegiatan berikut, pemaparan materi kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Willy Brodus Niambeni, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten TTU SDK Kemenang 1. Kepada Bapak Willy kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Kepala yang saya hormati, Ibu-ibu guru, guru-guru senior, dan rekan-rekan sejawat yang saya kasihi. Terima kasih karena sudah jam 2 masih mau bertahan bersama saya untuk kegiatan saya ini. Terima kasih untuk semua. Baik, mengawali kegiatan diseminasi ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Berlayar ke lautan Arafuru, pakai baju batik bermotif. Mohon kesediaan Bapak Ibu Guru mengikuti diseminasi budaya positif. Terima kasih.
Baik, kita sudah melihat ini tema budaya positif. Budaya positif ini kita sebagai calon guru penggerak kita dapat di modul 1.4. Sekarang kami sudah berada di paket modul 2 di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang tadi kita rapat itu Ibu Kepala ada singgung tentang anak kelas 1-2 yang harus bebas dalam kelas, bukan hanya kelas 1 dan 2, untuk semua. Jadi anak itu harus merdeka, harus bebas mengikuti pembelajaran. Dia mengikuti pembelajaran tidak boleh tertekan, tidak boleh terpaksa. Dia harus mengikuti pembelajaran dengan hati yang gembira. Baik, saya lanjut. Di sini ada ice breaking. Saya siapkan ice breaking, tebak tanggal lahir. Siapa yang kira-kira mau untuk ditebak tanggal lahir suaminya? Kalau di sini nanti bilang, oh Pak Willy sudah tahu. Ya, Mama Kepala silahkan. Ini permainan saya pernah coba di kelas dan memang menarik untuk anak-anak. Tabel pertama ada? Tidak ada. Tabel kedua? Ada. Oke. Tabel ketiga? Ada. Tabel keempat? Ada. Tabel kelima? Tidak ada. Berarti yang ada di tabel kedua, ketiga, dan keempat. Jadi tanggal lahir Bapak Frans itu tepat pada tanggal 14. Betul Mama? Terima kasih untuk Mama Kepala yang sudah bersedia bermain dengan kita di siang hari ini. Mungkin ada teman lain? Iya, tanggal meninggal. Meninggal tahu pasti. Iya. Ya, tanggal lahir silahkan. Oke. Mari kita bermain. Bermain sana, bermain. Tabel 1. Mata. Turun kacamata, bukan mata naik di atas. Tidak ada. Tabel 1 tidak ada. Tabel 2 Tabel 2 ada. ada. Tabel 3 Tabel 3 tidak. tidak ada. Tabel 4 Ada. 4 ada. Ada. Ya. 5 5 ada. 5 ada. 2, 4, 5. Tanggal lahir Bapak Thomas jatuh pada tanggal 22. Good. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Ma Ansi silakan. Tujuan dari kegiatan diseminasi tentang budaya positif ini yang pertama untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Sehingga motivasi pada murid itu jangan ekstrim, jangan mereka berbuat sesuatu karena dipaksa atau karena takut mendapat hukuman atau mau dapat penghargaan atau mau dapat hadiah baru dia mau belajar. Tapi benar-benar motivasi itu berasal dari dalam dirinya. Itu yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Oke, saya lanjut. Baik. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini saya rangkum menjadi 3 item. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang akan diturunkan ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa yang diyakini yang dapat merubah perilaku murid. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Ya, ini teori kontrol menurut William Glasser. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu ada teori motivasi, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, sampai di terakhir itu segitiga restitusi. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 unsur penting. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini biasa ada pertanyaan yang muncul. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang terjadi pasti dihukum, diberi sanksi. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasa anak-anak mau buat sesuatu, kita harus kasih dia sedikit pujian atau uang misalnya. Sehingga pertanyaan yang dimunculkan di sini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Sementara yang diharapkan di sini adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yang mereka yakini. Nah, ini pertanyaan yang muncul di sini seperti ini. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ini adalah motivasi internal dengan tujuannya untuk mencapai suatu disiplin yang positif. Yang berikut tentang posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru selama ini kira-kira posisi kita di mana? Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau sebagai manajer? Kira-kira refleksi dalam hati, kira-kira saya selama ini posisi saya di mana? Saya percaya bahwa kita selama ini lebih banyak di penghukum. Atau bagaimana mama-mama? Kita selalu maunya menghukum anak. Bukan hukuman yang berat, tetapi yang ringan-ringan seperti menjewer telinga. Nah, itu juga masuk dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum. Sehingga yang diharapkan di sini adalah posisi guru itu harus sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Baik, sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang dimaksud posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lanjut,
Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang berikut tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Maksudnya seperti ini, ibu-ibu, yang selama ini ada di sekolah kita itu tentang tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Nah, tata tertib itu banyak menggunakan konotasi kalimat yang berkonotasi negatif, seperti jangan membuang sampah sembarangan, atau tidak boleh keluar masuk kelas saat pembelajaran. Nah, yang jangan dan tidak itu dirubah menjadi kalimat yang berkonotasi positif. Yang berikut, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, diterapkan dalam lingkungan sekolah dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan, misalnya kejujuran, bertanggung jawab, percaya diri, dan lain sebagainya. Yang berikut kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Yang di lingkaran putih yang di dalam itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian 4 yang di pinggir itu, yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kebutuhan untuk kesenangan dan penguasaan. Jadi murid kita juga harus merasa kasih sayang dari seorang guru, merasa diterima oleh seorang guru, merasa bebas, tidak tertekan dalam kelas. Saat pembelajaran murid tidak boleh tertekan, dia harus senang belajar dalam dengan rasa senang, gembira. Dia harus menguasai sesuatu. Ya, kita sendiri yang buat. Ternyata selama ini yang kita buat itu salah. Yang berikut tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, baru-baru dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual, mungkin ibu-ibu lihat saya ada buat video dengan anak-anak. Yang itu 2 masalah, yang satu terjadi di dalam kelas, yang satu anak itu datang terlambat. Jadi itu kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi, di mana posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Jadi ini saya ambil gambar waktu di dalam kelas ini, saya ambil anak Liong dan Jason. Nah, jadi yang pertama itu maksud segitiga itu karena yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu yang terakhir harus diperbaiki supaya murid ke depan itu berperilaku dengan baik. Di sini ada dia punya pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama kita mulai dari yang menstabilkan identitas yang di bagian bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu contoh kita membuat anak itu dia pribadi itu stabil dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak Guru juga pernah berbuat seperti itu. Langsung mungkin kita lanjut. Namun,
perilaku itu mengganggu orang lain atau lain sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan yang di sebelah kanan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu bentuk-bentuk pertanyaan untuk menanyakan keyakinannya. Kemudian yang ketiga itu validasi tindakan yang salah. Nah, di situ ada beberapa kalimat. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, yang kedua, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena misalnya dalam kelas anak melakukan sesuatu karena senang, tapi kita guru batasi, tidak boleh, tidak boleh. Ini yang membuat dia untuk ke depan dia bisa takut, dia berbuat sesuatu, dia pesimis, dia tidak optimis. Seperti itu. Jadi ini program budaya positif calon guru penggerak. Artinya ini saya punya program untuk sekolah kita. Ini saya tawarkan kemarin dalam Lokakarya 2, kami disuruh untuk membuat satu program yang akan dilaksanakan di sekolah. Nah, karena program ini nanti berlanjut sampai Lokakarya 7 saat panen hasil. Kira-kira calon guru penggerak itu dia mengikuti pendidikan guru penggerak dia buat apa saja di sekolah. Nah, sehingga kita di sekolah ini kebetulan kita punya anak-anak selalu buang sampah sembarangan. Nah, jadi saya ambil tema ini, meningkatkan kecintaan murid terhadap lingkungan dengan gerakan peduli sampah, atau saya singkat GPS Eva 1. Nah, ini saya buat maksudnya supaya mengurangi sampah. Mungkin selama ini ibu-ibu yang lain juga kita semua bekerjasama untuk mengurangi sampah, terutama sampah plastik. Ya, karena kalau sampah organik kita langsung taruh di bawah pohon, terutama di pohon sirih. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemandu acara. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Mari kita beri aplaus ya Maria untuk Bapak Willy yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Mungkin ada umpan balik dari para senior atas paparan materi yang diberikan oleh Bapak Willy Brodus. Kepada Bapak Ibu Guru kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan kami ini langsung. Pertanyaan kami mengenai program yang tadi tentang GPS Eva 1 itu, kira-kira kita menurut konsep Pak Willy, kira-kira kita pakai strategi yang bagaimana sehingga kita punya kegiatan gerakan peduli sampah GPS Eva 1 itu bisa jalan. Dan dari kami itu saja, kami kembali. Baik, terima kasih Ibu Zeli atas pertanyaan yang sangat baik ini. Memang ini pertanyaan luar biasa. Saya sendiri belum ada konsep tentang itu. Kira-kira ini yang saya tawarkan. Tetapi bagaimana kolaborasi kita? Yang saya maksud seperti itu. Nah, sehingga ini mungkin kita diskusi. Nah, ini pertanyaan bukan tertuju kepada saya, tetapi menjadi diskusi untuk kita semua. Nah, strategi apa yang akan kita pakai untuk menjawab ini? Gerakan peduli sampah. Mungkin dari Mama, saya persilakan. Ini dari saya. Dan kita timbang bersama kalau bisa. Kita
dalam kelas, sepakatkan dengan anak-anak, kita semacam buru kita daya dorongnya itu kita siapkan satu kotak untuk kelas kedua. Ingat, kita kalau bisa ini minggu kita harus dapat sekian supaya hari Sabtu kita timbang dan kita timbang kelas itu timbang untuk kelasnya. Jadi masing-masing kelas siapkan kotak. Jadi motivasi kepada anak-anak yang ada di kelas itu, dapat aku gelas aqua di sekitar kompleks kita di mana kau datang supaya kita punya kotak cepat penuh dan kita timbang. Dan kita hubungi orang yang timbang, kalau bisa datang timbang di sini supaya anak-anak tahu dan masuk kembali dengan kelas. Satu motivasi untuk gelas aqua, Sedangkan ya itu untuk kelas kedua. Saya pikir kalau anak kecil masalah ujungnya berakhir di uang, dia akan kejar. Dan uang itu nanti membantu kita. Nanti setelah kita mau naik, kita beli apa untuk makan di kita punya kelas. Mereka akan kejar target ini. Mereka kejar. Dan itu mengurangi sampah. Yang kedua, ini plastik pembungkus model apa yang warna-warni tadi itu yang besar itu. Nah, tos. Ini bunga atau kita ajar mereka untuk anyam atau buatkan apa, tapi kita targetkan kumpul hari Sabtu kita merangkai bunga dengan ini untuk hias di kita punya kelas, atau buat gunting segitiga atau apa untuk gantung di ini jendela. Pasti mereka senang dan siap yang buat akan rebutan untuk kumpul. Nilainya dia larinya kembali ke kebutuhan kelas. Sehingga mungkin itu juga mengurangi dan kita hanya pilih daun murni. Ini dari saya, mungkin dari teman lain bisa ini. Dan memang untuk anak kecil biasa pegang janji Bapak Ibu. Jadi uang itu begitu habis ujian atau apa kita beli apa, sosis kan, mereka mau bakar, mereka mau biar terakhir kita biasa muatan lokal tidak ini, tapi bisa dialihkan ke muatan lokal buat mereka masak untuk mereka makan. Saya pikir itu juga satu motivasi untuk mereka kejar penuh untuk ditimbang. Terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada Ibu Kepala karena sudah memberikan satu ide cemerlang terkait strategi dalam mendukung program budaya positif di sekolah kita tentang gerakan peduli sampah. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada? Saya persilakan Ibu Marni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya menyangkut disiplin positif. Tadi saya ada tangkap sedikit di sini. Disiplin positif membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Yang kita alami setiap hari, terutama di dalam kelas. Contohnya kalau guru memberikan PR, masih ada murid yang tidak mengerjakan PR, atau ada yang mengerjakan PR tapi karena takut hukuman. Yang saya tanyakan sebagai guru, apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Marni atas pertanyaannya tentang disiplin positif ya. Ini saya langsung jawab. Mungkin tidak maksimal, tapi saya coba menjawab. Oke,
Jadi kita melihat dari tadi ini motivasi eksternal dan motivasi internal. Itu tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi kebanyakan murid kita selama ini yang kita lihat itu yang terjadi itu motivasi eksternal. Dia mengerjakan PR itu takut dihukum, takut atau mau dapat penghargaan sesuatu. Ini yang perlu kita hindari mulai sekarang. Memang dia agak lama, tetapi pelan-pelan supaya perilaku anak ini bisa berubah. Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk mendorong motivasi internalnya, motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri, sehingga misalnya dia mengerjakan PR itu berarti dia melakukan itu karena mau supaya sungguh-sungguh belajar, supaya bisa menguasai materi. Nah, mungkin hanya ini saja yang saya bisa jawab. Ada tambahan dari ibu-ibu yang lain, saya persilahkan. Mungkin cara yang itu, Pak Willy, ini dari saya. Anak, namanya anak. Dia mau timbul dengan sendirinya agak sulit. Selama ini kita dengan kekerasan juga masih tidak mempan. Mau lepas kata yang akan muncul, saya biar tidak terjadi. Tapi biasa dia tidak marah memang. Jadi biar kita tidak terjadi, dia tidak marah. Coba jalan ini saya usulkan saja. Saya usulkan kalau bisa ini saya tidak memiliki anak, tetapi yang memiliki anak siswa adalah bapak mama. Coba buatkan satu papan pajangan nilai. Satu papan pajangan nilai, di situ dia berupa motivasi, entah bukan merendahkan, tetapi itu menurut nanti diperkuat dengan bahasa. Jadi nilai ulangan hari ini dibaca. Siapapun yang tidak ada distrek. Yang ada ini Arif, teman kita ini dia punya nilai 9. Kita mungkin dengan anak itu ditampilkan kalau kerjanya dibantu oleh mama sendiri atau bagaimana. Nah, bisa mereka saling menjadi guru sebaya untuk mereka. Dan yang tidak, kita panggil juga dia. Punya masih kosong, bisa isi. Masa kau punya kalah dengan orang lain? Akhirnya saya bukan kita intimidasi mereka dengan untuk memperkecil jiwanya, tetapi mungkin pelan-pelan bisa ini. Nanti ini hari ulangan latihan juga nilainya dibaca. PR ulangan kita baca. Hai masa teman yang ini yang jauh siapa? Kita tepuk tangan. Bisa lawan kan? Anak-anak laki-laki kalau dia perempuan. Laki-laki kamu bisa lawan? Bisa lawan kan tidak? Ayo bisa ibu atau bagaimana? Jadi kita hanya pajak hari itu saja untuk ini. Ayo dia punya kemarin dia ini. Ini hari coba saya berusaha supaya saya lari lewat dia atau tidak. Saya pikir satu papan pajangan kecil begini hanya untuk nilai PR dan nilai ulangan. Nanti besok kita hapus, kita tulis lagi sesuai dengan ini anak yang ada. Itu mungkin ini mau diterima atau dipertimbangkan. Kalau memang ribet, bisa dicari solusi yang terbaik yang bisa memotivasi anak-anak kita, sehingga kesannya bukan takut karena nanti dapat hukuman atau kerja karena terpaksa, tetapi dia muncul sendiri bahwa saya harus supaya saya bisa seperti itu atau bisa mengalahkan itu, atau kenapa dia bisa saya tidak. Ini mungkin dari saya. Baik, terima kasih Mama Kepala yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Marni. Saya sepakat bahwa papan pajangan nilai itu merupakan satu motivasi
bagi siswa, sehingga membangkitkan kesadaran untuk kerja PR atau latihan atau ulangan harus dapat nilai yang baik. Terima kasih Mama Kepala. Teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Oke, semua sepakat dengan yang ditawarkan oleh Mama Kepala. Mungkin ada ide brilian dari Ibu Lydia, kami silakan. Baik, terima kasih. Tidak ada yang cukup positif. Hanya kegiatan yang sudah materi yang dipaparkan itu hanya semua baik adanya. Yang harus kita perhatikan, yang pertama untuk anak-anak itu untuk dia masuk kelas awal, dari tadi yang sudah disampaikan Ibu Kepala, kemarin dihimbau oleh Ibu PAUD. Memang pengidentifikasian anak, pengkelasan anak itu sangat penting. Dan selama pengangkatan saya sebagai guru sampai di SD 1 ini, memang sudah 22 tahun pelaksanaan yang pertama itu selama seminggu itu memang tidak ada pembelajaran. Kita pengidentifikasian anak-anak, pengetahuan, dia punya mental, pengelompokannya. Setelah itu baru kita masuk pada pembimbingan. Hanya dalam perjalanan kita manusia, apalagi hanya saya sering Sutanto. Jadi hanya harus, tapi tidak seharus yang mau ini juga saya panas. Tapi memang kita sesuai dengan kondisi mental anak. Mental anak setelah kita kuasai, kita masuk sangat gampang. Itu dia mau senakal apapun, kita masuk gampang untuk kita atur. Jadi yang pesannya itu adalah penguasaan pribadi anak itu yang penting. Dan kita harus menganggap bahwa anak didik itu sama dengan anak kandung, maka itu tidak ada kendala bagi kita untuk memajukan anak. Hanya memang dalam rapat dari tahun ke tahun bahwa faktor yang sangat mempengaruhi anak-anak itu adalah faktor gen, itu sangat utama. Yang kedua baru faktor lingkungan. Lingkungan itu di rumah paling besar, di sekolah juga. Jadi 3 faktor itu sangat mempengaruhi kemajuan, perkembangan pendidikan, minat, dan pertumbuhan anak. Jadi itu yang diharapkan untuk pengetahuan. Dari segi sampah yang tadi sudah diusulkan, dihimbau oleh Ibu Kepala, itu memang sangat bagus. Lalu tambahannya kita pernah adakan yang sampah 3 tempat itu, sampah organik. Itu ada 3 tempat kita sudah pernah adakan dulu di desa 1 ini. Tapi dalam perjalanan tempat sampah itu juga hancur, makanya kita semua tumpuk di belakang. Sekarang mungkin untuk menghindari itu sehingga sampah-sampah plastik itu bisa berubah kembali menjadi uang, mungkin langkah pertama kita berawal dari dalam kelas. Lalu begitu ini berkembang ke lingkungan sekolah ini umumnya. Dengan demikian secara bertahap kita tidak akan untuk lingkungan bersih, kita tidak segampang membalikkan telapak tangan, tetapi kita pakai proses step by step, maka pasti jadi. Yang penting kita sepakat, kerjasama, saling menghargai, satu omong, yang lain dengar, yang positif ikut, yang tidak boleh bantah boleh, tetapi dengan catatan kita harus mengontrol diri. Yang tahu diri bahwa adik ya adik, anak ya anak, boleh sampaikan idemu dengan sopan. Sekian. Oke, mari kita beri aplaus kepada Ibu Lydia yang sudah memberikan ide yang sangat brilian terkait teori motivasi perilaku manusia dan juga mendukung program calon guru penggerak, yaitu gerakan peduli sampah. Terima kasih banyak untuk kita semua. Mungkin hanya itu saja yang dapat
saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sebagai penutup, saya kutip filosofi Ki Hajar Dewantara, manusia berkembang dalam setiap perubahan zaman. Murid adalah bagian dari manusia yang sedang berkembang di zaman ini. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu pemandu acara. Baik, saya lihat antusias dari para senior untuk mensukseskan kegiatan yang Pak Willy adakan. Hal ini lahir dari kita punya kolaborasi di dalam sekolah. Jadi semua yang telah direncanakan, kembali lagi kita harus berkolaborasi supaya semua yang kita cita-citakan ini dapat terlaksana. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Kepala dan para senior yang sudah memberikan umpan balik pada paparan materi yang disampaikan oleh Bapak Willy. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti kegiatan ini, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Dan tempat ini saya sebagai pembawa acara meminta maaf atas kekurangan dalam kegiatan hari ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa bersama. Mari kita siapkan diri untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas berkat berlimpah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih menikmati kesehatan dan kehidupan sampai pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai, membimbing, dan menuntun kami dalam kegiatan hari ini, dalam rapat penentuan kenaikan kelas dan juga kegiatan pemaparan materi pada siang hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon tuntun berkati kami agar kami tiba di rumah kami dalam keadaan sehat dan selamat. Semua doa dan harapan kami ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Kudus,